Cek. Mohon maaf Akang dan Teteh semuanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kang Ade. Sudah terdengar bagus. Baik, terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Akang dan Teteh semuanya, kita mulai saja untuk membuka acara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya, anugerah-Nya dan juga segala nikmat-Nya yang tidak bisa terhitung satu persatu. Maka patut kita semua di sini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiatnya, dan semoga kita pun termasuk ke dalam umatnya yang selalu dirindukan olehnya dan setia pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Akang dan Teteh yang terhormat, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya Ade Wulan Fardiana. Di sini saya selaku MC di kegiatan kali ini yang berjudul Strategi Melejitkan Produktivitas di Bulan Ramadan bersama pemateri yang sangat luar biasa. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita buka saja kegiatan kali ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah serta doa menuntut ilmu. Mari kita doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, untuk kegiatan kali ini yaitu nama kegiatannya adalah PDKR, yaitu Pesantren Daring Kilat Ramadan tahun 1442 Hijriah. Nah, di program ini yaitu kerjasama antara keluarga muslim produktif dan pesantren Yatim Al-Hilal. Nah, dengan tujuan mengadakan program ini yaitu untuk meng-charge iman para peserta maupun panitia agar terus bersemangat walaupun di dalam pandemi ini, tidak menutup kemungkinan kita untuk terus beribadah dan terus berproduktif di bulan Ramadan kali ini. Nah, adapun beberapa hal yang ingin disampaikan itu terkait rundown dari jam 15.45 sampai 16.00 itu ada pembukaan, lalu 16.00 sampai 16.45 yaitu ada pematerian, dan 16.45 sampai jam 17.00 sesi tanya jawab, serta jam 17.00 sampai jam 17.06 itu ada penutupan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu sosok pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kang Ari Rahmat Destianto. Nah, Kang Ari Rahmat Destianto ini adalah dosen tetap dan peneliti di Laboratorium System Engineering, Modeling, and Simulation atau bisa disingkat dengan SEMS di Universitas Indonesia. Kang Ari juga memperoleh gelar sarjana dan magister di bidang teknik dari Departemen Teknik Industri di institusi yang sama pula. Nah, penelitiannya ini berfokus pada eksplorasi kemampuan pemodelan sistem dan metode simulasi untuk pengambilan keputusan strategis
taktis, dan operasional. Nah, contohnya ada simulasi tersebut menggabungkan beberapa metode seperti analisis jaringan yang kompleks, dinamika sistem, peristiwa distrik, dan juga simulasi berbasis agent. Nah, beliau juga sejak tahun 2019, beliau melanjutkan pendidikannya doktoral sebagai PhD, kandidat di Fakultas Teknologi Kebijakan dan Manajemen Universitas Teknologi Delft. Nah, untuk beliau juga adalah salah satu pengembang alat pendukung keputusan untuk perencanaan ketahanan di jaringan pelayaran laut Nusantara di bawah pengawasan Prof. Dr. Insinyur Alexander. Nah, selain aktivitas beliau menjadi peneliti, beliau juga dikenal sebagai pembicara dan pelatih pengembangan diri dalam produktivitas berbasis spiritual. Beliau juga kerap berbagi pemikiran dan pengalamannya dalam pengembangan diri melalui blog arirahman.net dan juga Cerdas Mulia Institute. Nah, mari kita sambut saja sosok pemateri yang sangat luar biasa ini. Halo, Kang Ari Rahman Destianto. Ya, Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, sehat, Alhamdulillah. baik. Luar biasa. Baik, Kang. Kita langsung mulai saja. Sepertinya sudah menunggu-nunggu nih untuk pematerian yang sangat luar biasa dari Akang. Baik, Ya. saya langsung saja serahkan kepada Akang. Oke, Punten Kang Ade diisi tilawah dulu ya. Oh iya lupa. Afwan. Baik, untuk sebelum dimulai kita ada tilawah. Dari saya aja Kang Ade. Yang akan dipimpin oleh Kang Ferry Aldina. Kepada Kang Ferry dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk tilawatil Quran yang mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, surat Al-Isra ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah yang kasiro kepada Kang Ferry yang telah memimpin tilawah sore ini. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengar bisa menjadi berkah dan menjadi amal pahala dan serta ibadah. Baik, kita langsung saja ke pematerian yang akan dipimpin oleh Kang Ari Rahmawan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Ini mungkin di sana sedang sore ya, sambil menunggu berbuka puasa juga. Namun kalau di sini masih siang, masih pukul 11, jadi salam dari Belanda. Alhamdulillah walaupun terpisah ribuan kilometer ini, kita semua masih bisa berjumpa melalui media online seperti ini. Dan pada kesempatan kali ini, tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Ade dan mungkin juga sudah disampaikan ya melalui poster atau publikasi, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan strategi bagaimana menjaga produktivitas kita atau bahkan melejitkan produktivitas kita di bulan Ramadan. Nah, untuk itu saya mohon izin share screen. Sebentar, saya akan share dulu materinya. Ya. Saya mohon, apakah terlihat materinya, slide-nya? Ada Kang, Kelihatan. Ada ya? Terlihat ya? Ya, Iya. alhamdulillah sudah slide yang benar berarti. Ya, sedang banget pada kesempatan kali ini pertama kalinya juga saya datang untuk hadir di acara pesantren Daring Kilat Ramadan ini, 1442, walaupun kita tahu bahwa di sini kita juga sedang memiliki tantangan yang istimewa ya, yaitu tidak hanya sekedar Ramadan secara fisik di mana kita berpuasa, tetapi juga kita saat ini sedang menghadapi pandemi yang mungkin sudah setahun, walaupun tahun lalu kita juga pandemi, tahun ini juga ternyata masih pandemi. Jadi pandeminya juga belum selesai. Nah, di sini saya harap kita bisa sama-sama nanti belajar. Jadi bukan hanya saya saja yang menyampaikan, tetapi juga nanti teman-teman juga bisa menyampaikan sesuatu yang nanti kita bisa bertukar pandangan agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Ade tentang diri saya juga ingin menyampaikan terkait dengan apa aktivitas yang sekarang saya sedang lakukan. Jadi teman-teman semuanya, saya saat ini sedang melanjutkan studi di Belanda, lebih tepatnya, jadi di Delft University of Technology. Karena aktivitas saya di Indonesia itu sebagai dosen di Departemen Teknik Industri, jadi saya adalah seorang dosen di Fakultas Teknik gitu ya, dan saat ini sedang melanjutkan studi di Delft di Belanda. Selain itu aktivitasnya saat ini juga ini studi doktoral, studi S3. Terus kemudian saya juga aktivitasnya belajar dan mengajarkan Al-Quran di Belanda. Jadi selain itu saya juga memiliki kelompok-kelompok mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tahsin Al-Quran, bagaimana cara belajar Al-Quran yang lebih baik, cara membacanya secara tajwid, tartil, tahsin gitu ya. Aktivitasnya seperti itu, terus kemudian saya juga menjadi aktivitasnya menjadi tenaga ahli di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, karena topik dari riset saya seperti yang tadi disampaikan ini sedang membantu pemerintah untuk membuat suatu jaringan transportasi laut yang lebih baik. Jadi kalau kita tahu pemerintah punya cita-cita nawacita ya untuk membangun negara maritim yang lebih kuat, itu salah satu riset saya adalah untuk mendukung hal tersebut secara riset. Terus kemudian saya juga trainer pengembangan diri di Cerdas Mulia Institute, dan juga saya sehari-harinya juga senang menulis dan juga sebagai blogger gitu. Nah, teman-teman nanti bisa berkunjung ke blog saya di arirahmawan.net karena di situ juga banyak saya menulis tentang bagaimana cara kita untuk hidup lebih produktif. Jadi tips-tips untuk hidup produktif, bagaimana merencanakan hidup, itu banyak juga saya share di blog saya. Dan di PDKR ini kalau misalkan teman-teman juga mungkin ikut sesi yang di minggu lalu, itu mungkin ketemu dengan istri saya. Nah, istri saya itu namanya Teh Melinda. Nah, Teh Melinda ini mungkin di
PDKR, jadi membahas tentang pentingnya memiliki peta hidup. Nah, kalau sekarang saya lebih ke fokus ke produktivitas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang pernah berjumpa juga nih dengan istri saya. Jadi sekarang gantian saya gitu ya. Nah, baik teman-teman semua, karena ini adalah sifatnya santai aja, jadi materinya santai, saya lebih senang, di bulan Ramadan karena teman-teman juga bergabung di Zoom, saya lihat ada beberapa peserta, maka saya izin untuk saling juga bertanya-tanya dan berinteraksi. Karena kalau misalkan ketemu langsung tuh biasanya saya suka berinteraksi gitu. Tapi kalau online seperti ini kan kayaknya mungkin agak susah berinteraksinya. Nah, jadi saya tanyanya nanti dijawabnya lewat kolom chat, Zoom aja gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini karena kita akan membahas tentang produktivitas hidup, pada intinya adalah tentang bagaimana, di bulan Ramadan ini kita memiliki hidup yang sangat produktif. Bagaimana agar produktivitas kita lebih baik daripada produktivitas kita di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga yang ingin saya tanyakan pertama kali tentu saja adalah apa yang kita pahami atau kita ketahui tentang produktivitas itu sendiri. Karena bisa jadi beda-beda nih pemahaman kita. Jadi sebelum saya nanti masuk ke materi, saya ingin tanya dulu ke teman-teman semua. Menurut teman-teman itu produktif atau produktivitas itu apa gitu? Nah, jawabannya silakan dijawab di kotak chat, di chat box. Silakan dibuka saja Zoom-nya, terus kemudian masuk ke kotak chat, terus kemudian nanti akan saya lihat nih jawaban-jawabannya. Ayo silakan ketikkan dulu. Atau ada yang mau langsung menjawab juga tidak apa-apa. Nanti silakan izin ke Kang Ade, raise hand gitu ya. Ayo, mangga silakan, teman-teman semuanya. Menurut teman-teman itu apa yang dimaksud dengan produktivitas? Nah, ini Kang Ferry ada jawabannya, bisa memanage waktu. Masya Allah. Oke. Teh Alia melakukan hal yang bermanfaat. Teh Rafina, menurut saya produktif itu melakukan hal yang bermanfaat. Nah, bernilai dan ada dampaknya. Nah, di sini saya mulai apa ya, melihat ada satu sebenarnya kata kunci nih untuk masalah produktivitas itu adalah kebermanfaatan. Nah, itu kita lihat lagi, itu kan mengisi kegiatan waktu yang bermanfaat, me memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Ini saya senang banget nih kalau kayak gini nih ya. Jadi walaupun teman-teman nih semuanya kan videonya kan dimatikan gitu ya. Saya juga nggak bisa ngelihat nih teman-teman semua. Tapi dengan chatting kayak gini tuh saya jadi tahu, oh alhamdulillah ya, masih ada yang menyimak. Nah, baik, saya akan melanjutkan. Teman-teman semuanya, jadi ketika kita membicarakan produktivitas itu ternyata banyak dari kita yang menghubungkan dengan aktivitas yang bermanfaat. Jadi selama kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka disitulah kita produktif, gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan saya itu, sekarang kuliah misalkan S3 gitu, sering ditanya sama dosen, "Apa definisi atau apa arti dari produktivitas?" Gitu. Nah, biasanya saya diminta untuk menjelaskan juga, dari mana sumbernya? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kenapa melakukan hal yang bermanfaat itu bisa disebut dengan produktif? Dari mana sumbernya? Nah, seperti itu. Nah, di sini yang kemudian saya juga ingin share kepada teman-teman semuanya. Ketika saya mencari arti kata produktivitas, itu kan sebenarnya ada banyak banget buku-buku yang menjelaskan tentang apa itu produktivitas, apa itu hidup produktif, gitu ya. Termasuk kalau teman-teman mampir ke blog saya juga menulis sebuah buku terkait dengan hidup produktif. Namanya judul bukunya Simply Productive gitu. Itu adalah cara-cara kita hidup produktif dengan cara yang sederhana. Jadi teknik-tekniknya bagaimana agar kita hidup produktif tapi sederhana, tidak ribet gitu cara-caranya. Ada di blog saya, bisa di-download secara gratis. Nah, saya sendiri bersama istri itu mencoba untuk mencari lagi, sebenarnya apakah produktivitas itu melakukan hal yang bermanfaat atau ada hal yang lain? Atau bisa lebih dari itu? Nah, di mana kita mencari makna hidup produktif? Tentu saja saya sama istri ini adalah praktisi dan juga trainer di dunia pengembangan diri. Namun menurut kami setelah kami mengkaji banyak sekali buku-buku pengembangan diri di luar sana, setelah kami belajar dari banyak sekali motivator-motivator, banyak sekali dari para trainer pengembangan diri, kami sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada sebuah sumber, tidak ada sebuah buku, tidak ada sebuah ilmu ya
yang lebih tinggi atau lebih baik daripada kita belajar langsung dari pencipta manusia, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami beranggapan ini bagi saya dan istri saya untuk kita belajar pengembangan diri, apalagi kita belajar produktivitas, maka sumber terbaiknya itu tentu saja dari Al-Quran. Nah, dari situlah kemudian saya mencari ayat-ayat, mencari apa petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang apa sebenarnya makna hidup produktif itu. Dan disitulah kemudian saya mendapatkan makna hidup produktif itu dalam surat Al-Quran yang seringkali sudah familiar atau kita sendiri sudah mungkin banyak yang hafal atau mungkin semua peserta di sini hafal. Yaitu adalah Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Karena tadi kalau misalkan kita lihat dari chat yang teman-teman berikan di kolom chat, di kotak chat di Zoom, maka produktivitas itu hubungannya ada dua gitu, waktu dan kebermanfaatan. Waktu bermanfaat itu saja yang keluar. Jadi ada dua itu prinsipnya. Nah, di sini kemudian menjadi semakin menarik karena dalam Quran surat Al-Asr sendiri Allah kemudian dalam ayat yang pertama wal asr demi masa. Nah, demi masa ini adalah demi masa waktu ya, di mana waktu ini adalah waktu yang betul-betul Allah bersumpah atas nama waktu yang itu menunjukkan tadi teman-teman yang menganggap bahwa produktivitas itu tentu saja terkait dengan waktu. Nah, karena kemudian Al-Asr ini diawali dengan kata-kata waktu, ini menjadi sangat menarik. Wah, berarti inilah salah satunya kunci bagaimana Allah menjelaskan agar kita bisa hidup produktif sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Nah, oleh karena itu, sekarang kita coba cek ya. Jadi tadi kalau misalkan eh, dari surat ini, Al-Asr, tentu saja sudah tahu artinya. Wal asr innal insana lafi husr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Gitu. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan kebaikan dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kunci produktivitas paling dasar. Nah, ini kunci produktivitas paling dasar kita lihat. Demi masa, Allah mengatakan bahwa Allah bersumpah atas nama masa, ya, bersumpah atas nama waktu. Sesungguhnya di setiap waktu yang mengalir, yang kita miliki, setiap waktu yang berjalan, sesungguhnya semua manusia itu ketika menjalankan waktunya itu berada dalam kerugian, kecuali adalah orang-orang yang dijelaskan dalam surat Al-Asr. Pertama, orang-orang yang beriman. Nah, sehingga sebelum kita melakukan hal yang kedua, ya, yang dijelaskan Allah mengerjakan kebaikan, di sini Allah mengatakan dulu sebenarnya yang paling utama itu adalah kita harus melakukan sesuatu, ya, kita harus memastikan bahwa diri kita beriman dan melandasi semua apa yang kita lakukan itu dengan iman tadi. Baru masuk ke mengerjakan kebaikan atau yang tadi teman-teman sampaikan adalah hal-hal yang bermanfaat. Namun, hati-hati, hal-hal yang bermanfaat itu belum cukup jika tidak dilandasi dengan hal yang pertama. Makanya di sini Allah mengatakannya dalam urutan yang sangat-sangat luar biasa. Pertama, beriman dulu, baru mengerjakan kebaikan. Jadi setiap orang yang tidak beriman atau bahkan muslim itu sendiri, yang dia bahkan walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tetapi jika dia melakukan kebermanfaatan bukan diniatkan atau bukan didasari kepada keimanannya, dia adalah orang yang merugi karena syarat nomor satunya tertolak. Nah, disinilah kita harus berhati-hati bahwa harus melandasi semua kebermanfaatan tadi untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini yang pertama ya tadi ya beriman, terus kemudian mengerjakan kebaikan. Apakah sudah cukup sampai mengerjakan kebaikan? Ternyata belum. Ada tugas yang lain. Dan kalau teman-teman tahu ya, kalau misalkan kita belajar bahasa, ada atau dan ada dan. Kalau atau artinya kita bisa pilih salah satu. Tapi kalau dan itu duanya kan gitu. Atau semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya kau mau milih ini atau ini. Nah, atau itu kan memilih salah satu. Tapi kalau di situ ada kata-kata dan, maka dan itu dia bentuknya beririsan.
Dan untuk menjadi orang yang tidak merugi, maka kita harus berada di irisan ketiganya. Nah, di sini kemudian Al-Asr menjelaskan kepada kita dengan sangat gamblang. Ayat yang sangat sederhana, wal asr yang kita hafalkan dari kecil, ternyata memiliki konsekuensi produktivitas yang sangat luar biasa bagi setiap muslim. Beriman, beramal soleh atau mengerjakan kebaikan, dan, sekali lagi, dan, nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Di situ ada kata nasihat menasehati. Maksudnya apa? Bahwa ternyata di sini anjurannya setelah kita beriman bukan hanya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, tetapi kita memiliki kewajiban untuk nasihat menasehati kepada orang lain. Kita memiliki kewajiban untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang baik, untuk bisa berdakwah, untuk bisa memimpin dan lain sebagainya. Sehingga ada konsekuensi sosial di situ. Jadi tidak hanya berbuat baik untuk diri sendiri saja, tetapi ada konsekuensi sosialnya juga. Dan jika kehilangan salah satunya, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Dari sini aja kita sudah bisa mendapatkan suatu hal yang sangat luar biasa. Ayat Al-Quran itu ada 6.000 lebih, tetapi ketika kita belajar 3 ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Asr, maka kita langsung tahu bahwa inilah sebenarnya kunci produktivitas yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Dan teman-teman semuanya, dari sini kemudian saya juga mencari lagi kembali kemudian. Bagaimana kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang kita miliki itu agar tidak sia-sia. Kita sudah tahu nih dalam Quran surat Al-Asr. Tapi kan kalau dalam Quran surat Al-Asr ini kan kalau bahasanya Allah gitu ya, ini tuh standar minimum teman-teman. Kenapa standar minimum? Karena ini adalah standar agar kita menjadi orang yang tidak rugi gitu. Jadi kalau ibaratnya teman-teman masih kuliah nih ya, lagi kuliah gitu atau masih sekolah misalkan, kan ada yang namanya batas kelulusan atau KKM gitu, batas kelulusan minimum gitu ya. Nah, agar kita bisa sampai di batas kelulusan minimum itu, maka kita harus melakukan 3 ini, gitu. Nah, sekarang saya sama istri kemudian mencari lagi, bagaimana ya, apa yang dikatakan Allah jika kita ingin menjadi orang yang menang, jika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan nilainya tuh 100 gitu. Bagaimana jika kita ingin mendapatkan orang yang nilainya 100? Jadi bukan hanya yang hanya dia lulus KKM-nya saja. Nah, kalau yang ini 1 sampai 3 ini hanya yang mau lulus KKM. Nah, untuk mau lulus KKM-nya aja udah ada 3 tuh syaratnya ya, beriman, mengajarkan kebaikan, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, kalau mau kita mendapatkan nilai yang lebih dari KKM, itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 111 dan 112. Bagaimana artinya? Di sini dijelaskan. Sesungguhnya Allah gitu ya, artinya sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, ketika kita sudah bersyahadat, sebenarnya kita sudah memiliki konsekuensi jual beli dengan Allah gitu. Kita kita itu sudah menyerahkan diri kita dan harta kita yang akan Allah tukar dengan surga gitu. Sebagai janji Allah yang benar gitu ya, baik itu di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Jadi di nabi-nabi sebelumnya itu selalu seperti itu. Jadi bagi mereka yang bersyahadat, mereka yang beriman kepada Allah, maka Allah itu sudah membeli jiwa dan harta dari orang mukmin itu untuk ditukar dengan surga. Dan di situ Allah mengatakan, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah mereka dengan jual beli yang telah dilakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, ini adalah syarat-syaratnya nih ternyata yang di sini Allah menceritakan, jika kamu tidak ingin hanya sekedar batasnya itu KKM dan kamu ingin mendapatkan surga, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Seperti apa? Orang-orang yang menang, seperti apa orang-orang yang berhasil jual belinya? Adalah seperti ini. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertobat, beribadat, memuji Allah. Gitu. Ada tuh syarat-syaratnya, koma-koma gitu ya. Dan ya, mengembara demi ilmu dan agama. Jadi untuk bisa meningkatkan kapasitas ilmu dan agama, dia tuh mengembara di muka bumi. Kayak saya sekarang dan istri saya kuliah di Belanda ini dalam rangka untuk mengemban misi mengembara ini. Kami mencoba mengembara untuk mendapatkan ilmu yang sulit atau tidak bisa kami dapatkan di Indonesia, agar nanti ketika kami pulang bisa kami bagikan lagi.
Terus kemudian dilanjutkan, untuk mereka yang ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Nah, jika kita, kalau tadi ya, yang di Quran Surat Al-Asr, batas KKM-nya itu adalah kita saling nasihat menasehati, yang kemungkinan besar adalah menyuruh berbuat ma'ruf. Tetapi jika kita ingin standar KKM-nya itu lebih tinggi, ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan yang lebih tinggi dari KKM, maka kita harus menambahkan, kita harus berani menjadi orang yang mencegah dari yang mungkar dan memelihara hukum-hukum Allah. Nah, sehingga bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ternyata kita tidak hanya punya misi sebagai orang yang menasehati secara sosial gitu ya, tetapi kita juga punya misi sebagai seorang pemimpin untuk menjaga agar hukum-hukum Allah itu tegak di area yang kita pimpin. Sebagai contoh misalkan kalau saya sudah menikah atau nanti ketika misalkan teman-teman semuanya yang mungkin saat ini sudah menikah atau belum dan sedang merencanakan untuk menikah, bagi seorang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga, dia adalah seorang pemimpin bagi dirinya dan keluarganya. Maka ketika dia memiliki keluarga, dia memiliki istri dan memiliki anak, maka bagaimana di rumahnya itu hukum-hukum Allah terpelihara di sana. Contoh misalkan bagaimana sholat 5 waktunya terpelihara di rumah tersebut. Kemudian bagaimana puasa Ramadan terpelihara di rumah tersebut. Nah, ini adalah peran-peran kepemimpinan. Jadi bukan lagi hanya sekedar peran sosial, tetapi juga peran kepemimpinan di sana. Nah, disitulah kemudian kesimpulan dari produktivitas versi Islam. Ya, tadi teman-teman sudah menjabarkan semuanya di kotak komentar. Betul, produktivitas itu adalah bagaimana cara kita memanage waktu. Tapi memanage waktunya untuk apa? Memanage waktunya adalah untuk hal-hal yang dijelaskan kepada Allah, dari Allah ya, melalui Al-Quran, seperti di ayat Quran Surat Al-Asr ayat 1-3, dan di Quran Surat At-Taubah ayat 111-112. Apa saja? Maka kita konversi menjadi, yang pertama, fondasi dari setiap produktivitas itu adalah kita mengikhlaskan, ya. Mengikhlas itu artinya adalah meniatkan, memurnikan semua niat yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan itu adalah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan langsung masuk ke perbuatannya dulu, tapi masuk ke niatnya dulu. Pastikan gitu ya. Jika kita ingin hidup kita produktif, maka fondasinya sudah terpenuhi. Niatnya sudah murni. Ini harus dipastikan dulu. Jika kita sudah memurnikan niat yang kita miliki, teman-teman mungkin di sini ada beberapa kalau dari eh, keluarga muslim produktif mungkin memiliki yang namanya Ramadan Planner gitu ya. Ada Ramadan Planner, merencanakan aktivitas. Ramadan ini saya ingin menargetkan apa saja yang ingin saya capai. Nah, di situ kemudian pastikan bahwa di setiap target yang ingin kita capai dan bagaimana kemudian kita ingin mempelajari, eh, ingin meningkatkan gitu ya kapasitas pribadi kita, itu fondasinya sudah baik. Nah, baru kemudian pilar-pilar tadi sesuai dengan ayat-ayat di Quran Surat Al-Asr dan di Quran Surat At-Taubah ayat 111-112, kita kemudian mengkonversi waktu kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini sumbernya? Tadi kita sudah lihat dalam Quran Surat Al-Asr ayat yang hal yang pertama yang dikatakan oleh Allah agar kita tidak merugi maka kita harus beriman, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang senantiasa memperbarui kualitas hubungannya dengan Allah. Nah, memperbarui kualitas hubungan ini tentu saja banyak caranya. Salah satunya adalah kalau sekarang tilawah Al-Quran, sholat malam, ya, sholat tarawih, memperbanyak ibadah amalan puasa kalau misalkan di selain Ramadan atau di bulan Ramadan itu berpuasa penuh. Terus kemudian kita juga banyak membaca buku-buku agama, ikut kajian-kajian keislaman seperti sekarang dalam rangka kita menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Itu pilar yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang harus kita lakukan untuk menjadi produktif versi Al-Quran? Gitu. Yaitu mengkonversi waktu yang kita miliki untuk meningkatkan kapasitas pribadi kita.
Nah, meningkatkan kapasitas pribadi ini meningkatkan diri kita dengan ilmu-ilmu, membaca buku yang lebih banyak, ilmu-ilmu agama dan dunia gitu ya. Membaca buku yang lebih banyak, belajar, kuliah, menghadiri kajian-kajian, menghadiri seminar-seminar atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah cara untuk tadi kalau kata Quran surat At-Taubah 111, 112 itu bahkan sampai mengembara gitu. Kalau dulu kita belajar bagaimana ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama hadis, itu untuk bisa belajar dari satu guru ke guru yang lain, itu rela menempuh jarak itu sampai ratusan kilometer dengan berjalan kaki. Agar apa? Demi mendapatkan satu atau dua buah hadis. Gitu. Agar bisa dihafalkan, dipelajari, dan bagaimana untuk memaknai isi dari hadis, kandungan hadis tersebut. Itu rela menempuh jarak itu ratusan kilometer. Dan termasuk saya bersama istri, rela kami menempuh jarak ribuan kilometer agar mudah-mudahan kapasitas kami bisa berkembang lebih baik ketika kami belajar di Belanda. Terus kemudian yang ketiga, yaitu adalah meningkatkan peran sosial dan kepemimpinan. Nah ini kalau tadi adalah memang tugas dari Allah di Quran Surat At-Taubah ayat 111-112 tadi. Bahwa ternyata peran kita tidak hanya cukup sampai dalam titik meningkatkan kapasitas pribadi, tetapi kita juga memiliki peran untuk bagaimana menjadi rahmatan lil alamin seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki peran bagaimana menjadi orang yang berakhlak baik, menginspirasi orang lain, menginspirasi umat lain dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dan juga menugaskan di antara beberapa kita untuk menjadi pemimpin agar apa? Agar hukum-hukum Allah bisa tetap terjaga di wilayah yang dipimpinnya. Yang dengan kita melaksanakan 3 pilar ini, maka harapannya kita bisa mengubah waktu yang kita miliki menjadi potensi amal ibadah untuk meraih derajat takwa. Inilah sebenarnya visi, ini sebenarnya produktivitas gitu ya, visi produktivitas yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi tidak perlu kita belajar mencari, kalau saya ya mencari dulu tuh mencari banget tuh, sebenarnya produktif itu bagaimana. Dan setiap orang itu memiliki pendapat, pandangan yang berbeda-beda tentang produktivitas. Kamu belajar dari guru A, kamu belajar dari guru B, kamu belajar dari guru C, itu akan mendapatkan hal-hal yang berbeda terkait dengan bagaimana mereka mengajarkan produktivitas. Tetapi dalam Al-Quran, sebuah buku, sebuah kitab gitu ya, yang merupakan ibaratnya itu surat cinta dari pencipta kita langsung, yang betul-betul mengetahui sebenarnya manusia itu untuk apa tujuannya diciptakan di muka bumi, maka Allah juga menyampaikan suatu jejak-jejak. Hai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ini loh kalau kamu mau mendapatkan suatu kehidupan yang baik, ini loh kalau kamu ingin mendapatkan suatu suatu kehidupan yang tidak rugi. Pastikan waktu yang kamu miliki itu dikonversi di hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi ya, pastikan niat kita tertata. Karena kalau niat ini nggak ada ini, semua yang kita lakukan di atasnya, pilar-pilar ini percuma. Jadi walaupun kita misalkan mencoba untuk berhubungan dengan Allah, misalnya kita berpuasa. Berpuasa itu kan untuk dalam rangka kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Kita mencoba untuk mentaati ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika misalkan kita berpuasa itu karena malu sama orang gitu, atau karena ikut-ikutan di lingkungan kita puasa, ya kita masa nggak puasa, wah itu aja udah rugi gitu. Karena ternyata puasanya kita itu bukan karena Allah, oh puasanya kamu, itu karena kamu agar tidak dipermalukan, agar kamu tidak diejek oleh lingkungan kamu. Wah itu sudah salah gitu. Bukan salah, sudah rugi lah gitu itu. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bayangkan, ini waktu terus berputar ya, detik demi detik terus berputar. Nah, sekarang kalau misalkan kita sama-sama memiliki waktu sebanyak 24 jam. Saya memiliki 24 jam, sama teman-teman memiliki waktu 24 jam. Pertanyaannya adalah, berapa persen rata-rata waktu yang setiap hari Anda alokasikan untuk ketiga pilar tersebut? Tadi ada 3 pilar ya, pilar apa? Yang pertama adalah pilar ketakwaan. Pilar hubungan dengan Allah.
Kalau saya sama istri sering menyebutnya adalah pilar iman gitu. Yang kedua adalah pilar bagaimana meningkatkan kapasitas diri. Kalau saya sama istri menyebutnya pilar ilmu. Yang ketiga, bagaimana kita mengalokasikan diri untuk meningkatkan peran sosial dan peran kepemimpinan kita. Kalau saya sama istri menyebutnya adalah pilar impact. Jadi sebenarnya pilarnya 3 gitu ya. 3 pilar iman, ilmu, dan impact. Nah, sekarang di 24 jam waktu yang kita miliki, berapa persen rata-rata waktu yang setiap hari Anda alokasikan untuk ketiga pilar tersebut? Atau bahkan jangan-jangan tidak masuk ke situ alokasinya. Nah, sekarang silakan diketik lagi jawabannya di kolom chat. Jadi, saya mau tahu nih kalau 24 jam gitu ya, coba kita evaluasi diri kita. Selama ini saya hidup sudah berapa tahun? Mungkin teman-teman bervariasi di sini ya, tahunnya ada yang sudah masih belasan tahun, ada yang puluhan, 20-an, 30-an. Tapi silakan dievaluasi dirinya masing-masing. Kira-kira berapa persen sih setiap harinya di 24 jam yang saya lakukan, itu berapa jam yang saya alokasikan untuk ketiga pilar tadi? Di luar Ramadan boleh, pada saat bulan Ramadan juga boleh, atau pada saat bulan Ramadan aja deh. Di bulan Ramadan ini kira-kira berapa? Berapa jam? Silakan, saya mau cek-cek lagi nih di kotak chat. Nah, berapa lama kira-kira? 24 jam, dari 24 jam itu yang saya pakai untuk meningkatkan pilar iman, pilar ilmu, pilar impact tadi, untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah, untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk peran sosial, itu kira-kira dialokasikannya berapa jam untuk setiap harinya? Silakan. Atau mau langsung lewat voice juga nggak apa-apa. Mau nggak? Saya tunggu nih, saya mau tahu dulu. Jadi gantian, biar kita saling sharing aja. Gitu. Kira-kira berapa jam yang dialokasikan untuk itu totalnya? Silakan. Nah, ini ada yang 5 sampai 6 jam, ada yang 6 sampai 7 jam. Ini kalau bulan Ramadan ya. Kalau bulan Ramadan nih, asumsinya. Kalau bukan bulan Ramadan bisa jadi lebih kecil. 6 jaman ya. Baik. Ini 24 jam kurang lebih 5 sampai 6 jam. Kalau di sini rata-rata 5 sampai 6 jam, paling tinggi 7, berarti mungkin 5 sampai 7 jam. Oke. 7 dari 24 jam. 7 dari 24 jam. Nah, berarti di sini kalau misalkan dikurangi gitu ya, ada berapa banyak itu yang tersisa? Ada 16 sampai 19 jam yang kemudian kita lakukan mungkin tidak termasuk dari pilar-pilar tersebut. Dan bisa jadi 16 sampai 19 jam tadi adalah suatu waktu yang mungkin bisa kita ganti atau kita bisa lakukan alokasikan untuk meningkatkan 3 hal yang tadi. Nah, sekarang bayangkan teman-teman, jika setiap harinya kita misalkan nih ya, kalau menurut saya nih, mengalokasikan 5 sampai 6 jam saja untuk hal yang tadi itu sudah sangat baik sebenarnya. Ada banyak orang yang jauh lebih sedikit daripada itu. Dan sekarang kita bayangkan kalau kita udah hidup selama berapa tahun sekarang ini sudah berapa banyak yang misalkan waktu yang kita miliki itu tidak kita gunakan untuk meningkatkan 3 hal atau 3 pilar yang tadi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan itu di luar dari yang tadi. Dan bahkan mungkin waktu tersebut sia-sia atau tidak bermanfaat sama sekali. Atau bahkan waktu tersebut kita lakukan justru untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, saya akan lanjutkan teman-teman. Sekarang jadi pertanyaannya, alhamdulillah produktivitas teman-teman di bulan Ramadan bisa mengalokasikan 5 sampai 6 jam tadi untuk meningkatkan hal yang tadi di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu luar biasa. Kebaikannya, teman-teman, untuk melakukan 3 hal yang tadi itu dilipat gandakan 700 kali. Gitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa itu seperti bulir-bulir ya, bercabang 100 yang 7 yang masing-masing ada 100 gitu ya. Dan di situ ada 700 kali amal kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika misalkan kita ada di bulan Ramadan sekarang. Makanya ini jangan sampai disia-siakan.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah karena tadi strategi untuk melejitkan produktivitas di bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu kok tidak bisa mengoptimalkan waktu kita. Kenapa kita tahu untuk bisa menjadi orang yang produktif, itu kita memiliki waktu yang sama-sama 24 jam, tetapi aduh kok rasanya saya itu susah untuk mengoptimalkan waktu saya. Kok rasanya ada aja gangguannya, ada aja godaannya, apalagi di tengah masa pandemi sekarang, gitu ya. Atau bagi teman-teman yang belum biasa puasa, rasanya badan tuh lemes, gampang ngantuk misalkan. Bagaimana cara saya meningkatkan produktivitasnya di bulan Ramadan? Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang membuat kita itu jadi tidak produktif. Jadi kalau misalkan di sini, apa saja hal-hal yang membuat kita itu tidak produktif di bulan suci Ramadan biasanya? Nah, kalau misalkan saya tanya nih kepada orang-orang, dan apalagi ditambah dengan pandemi COVID seperti saat ini, maka kebanyakan dari mereka eh, yang ingin meningkatkan produktivitasnya itu bermasalah di hal-hal berikut. Yang pertama itu mereka fisiknya. Jadi capek gitu, lelah dan gampang ngantuk. Paling 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 banyak ya yang mengatakan bahwa di puasa itu adalah gampang ngantuk sebenarnya. Jadi sangat lelah, badan itu rasanya capek banget dan kemudian badan itu sangat mata itu sangat ngantuk gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan produktif itu jadi agak susah walaupun tidur juga bagian dari ibadah gitu ya. Tidurnya pun dinilai ibadah gitu. Nah, tetapi ada yang lebih lebih bermanfaat lagi jika kita bisa mengalokasi waktu kita selain daripada tidur. Terus kemudian apalagi yang menyebabkan kita itu menjadi tidak produktif di bulan Ramadan itu adalah kemalasan dan hilang arah. Malas dan hilang arah ini biasanya kita tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, atau kita itu hilang arah sebenarnya, "Gue habis ini mau ngapain lagi ya? Saya habis ini tuh mau ngapain? Apa yang harus saya lakukan lagi?" Gitu. Jadi tidak tidak ada kewajiban gitu, "Ah, saya tidak ada kewajiban. Ah, saya punya waktu luang," gitu. Dan di waktu luang itu tidak ada yang menyuruh saya untuk melakukan apapun. "Ah, ya udah saya mau melakukan apa yang saya suka." Ya akhirnya apa? Main game misalkan, dan seperti itu. Terus kemudian suka menunda. Nah, ini adalah penyakit yang lain. Jadi dia tahu sebenarnya harus melakukan sesuatu, tetapi dia menunda melakukan hal tersebut. Dan ini adalah masalah yang bukan dialami oleh orang per orang gitu, tapi hampir semua orang di dunia nih. Karena waktu itu saya menemukan sebuah hasil riset ya, apalagi kalau masa pandemi seperti ini, banyak sekali yang membuat diri kita tidak produktif karena ternyata kita memiliki tantangan seperti ini. Kita tuh banyak kemudian semakin lama semakin stres karena kelamaan di rumah. Walaupun saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, seketat apa protokolnya, tetapi kalau di Belanda di sini protokolnya sudah masih cukup sangat ketat, kita masih dibatasi untuk keluar, dan ini kebanyakan, membuat secara mental itu menjadi mental lama tidak ketemu orang itu cukup berpengaruh dalam kerja, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, kemudian bagaimana kita, menyelesaikannya? Bagaimana strategi-strategi melejitkan produktivitas di bulan Ramadan tadi? Dan bagaimana agar membuat Ramadan kita semakin produktif. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik dan mental ini mungkin sudah lewat. Karena yang namanya persiapan otomatis kita lakukan di sebelum bulan Ramadan. Tetapi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan untuk Ramadan tahun depan. Yang kedua adalah terkait dengan strategi yang kedua, merencanakan dan mengeksekusi 3 pilar yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi teman-teman mungkin udah ada yang punya Ramadan Planner, maka di Ramadan Planner itu pastikan setiap poin-poinnya, rencanakan hari-harinya, setiap harinya itu adalah terkait dengan 3 pilar yang tadi, dan kemudian dieksekusi. Ingat, jangan hanya sampai dalam taraf perencanaan saja ya, merencanakan itu gampang. Tapi seringkali kita itu tidak sesuai antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang dieksekusi. Gitu. Kita rencanakan hari ini 2 jus, pada eksekusinya ternyata setengah jus pun belum sampai. Gitu. Nah, bagaimana nih mengatasi? Nanti ada cara-caranya. Dan yang ketiga adalah menciptakan support system. Support system itu adalah bagaimana kita memiliki kelompok yang saling mendukung, yang saling menjaga diri kita untuk bisa terus fokus menjaga produktivitas Ramadan kita. Nah, yang pertama saya akan bahas sedikit, karena waktunya juga tinggal sedikit. Saya akan membahas yang pertama, strategi nomor 1 adalah persiapan fisik dan mental. Teman-teman semuanya, persiapan fisik dan mental ini memang idealnya, kenapa kita itu lemes di bulan Ramadan? Karena memang sesimpel kita tidak mempersiapkan untuk membiasakan diri kita menyiapkan di bulan Ramadan tadi.
Kalau misalkan kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu memiliki mindset ya, eh, meng- menginjakan kaki di bulan Ramadan itu dengan melakukan 11 bulan persiapan sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara-cara beliau rutin berpuasa Senin Kamis dan juga berpuasa pada pertengahan bulan. Nah, ini adalah puasanya Rasulullah. Yang kemudian puasa itu dipertahankan di bulan Rajab dan ditingkatkan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu semakin banyak puasa-puasanya. Nah, karena di sini kita lihat bahwa berapa banyak di antara kita yang memiliki mindset seperti ini. Jadi sebelum bulan Ramadan itu harusnya kita 11 bulan sebelumnya itu kita mempersiapkan diri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita hitung ya, kasarannya nih Rasulullah SAW, kalau misalkan rutin Senin Kamis setiap bulan, dan kemudian setiap pertengahan bulan itu puasa di hari-hari putih gitu ya, Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, di setiap bulannya, maka kita bisa secara kasar memperhitungkan Rasulullah itu menghabiskan 130 hari dalam 1 tahun, di luar bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Nah, tentu saja ketika 130 hari atau sepertiga tahunnya itu berpuasa, ketika bulan Ramadan tiba, itu tubuh itu nggak shock gitu, teman-teman. Nah, ini agak berbeda dengan mindset kita kalau misalkan kita di Indonesia. Mindset kita di Indonesia, nah ini ya 130 hari dalam setahun, mindset kita di Indonesia itu adalah Ramadan itu adalah bulan pembinaan. Bulan pembinaan untuk menjalankan 11 bulan hasil latihan dari bulan Ramadan ini. Namun apa yang terjadi? Biasanya ketika kita memiliki mindset bahwa oke, Ramadan adalah bulan pembinaan agar kita itu baik di 11 bulan berikutnya, yang terjadi kebanyakan adalah bahkan di bulan Syawal aja tuh udah pada tumbang gitu. Maksudnya tumbang adalah kalau misalkan kita punya sunnah Nabi itu adalah untuk puasa Syawal, banyak dari kita yang kemudian tidak mempertahankan puasa dan bahkan tidak menuntaskan sunnah puasa Syawal di bulan Syawal. Nah, sehingga apa yang perlu kita ganti gitu ya. Jadi nanti agar teman-teman itu bisa persiapan Ramadan yang lebih produktif di Ramadan tahun depan, maka nanti setelah Ramadan tahun ini selesai, maka pastikan teman-teman memiliki mindset yang pertama, yaitu adalah mempersiapkan 11 bulan sebelumnya dengan berpuasa rutin seperti yang Rasulullah ajarkan, Senin Kamis, 13, 14, 15, kecuali hari tasyrik ya. Dengan kurang lebih berarti sepertiga tahunnya itu kita sudah habiskan untuk berpuasa agar kita siap di bulan Ramadan. Ini persiapan fisik. Bagaimana dengan persiapan mental? Nah, persiapan mentalnya ini tentu saja teman-teman agar kita lebih produktif, ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa bagaimana siapakah orang yang cerdas gitu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan banyak mengingat kematian, itu dia senantiasa lebih menghargai waktu yang dia miliki dan tidak menggunakan waktunya dengan sembarangan. Teman-teman coba bayangkan berapa banyak di antara mungkin kita, teman-teman kita, saya sendiri, saya saat ini usia 30 tahun, tetapi di kontak, saya punya handphone gitu ya, kontak handphone ini saya beberapa kali mendapatkan suatu kabar bahwa teman seangkatan saya atau teman di bawah saya bahkan junior gitu ya, adik kelas tingkat saya itu meninggal dunia terlebih dahulu, eee, meninggal dunia dan kemudian di kontak tersebut saya tambah, keterangan almarhum gitu dan sudah berapa banyak, almarhum, yang ada di kontak saya. Tadinya kami saling mengenal, kami saling berkomunikasi, tetapi yang namanya usia tidak ada yang tahu. Dan teman-teman, saya dan istri di sini memiliki, kami membaca buku gitu ya dari, Robert Smith yang mengatakan di Counting on 20,000 Days. Maksudnya apa? Bahwa ternyata rata-rata hidup manusia sekarang itu kita bisa berekspektasi bahwa kita hanya diberikan oleh Allah itu waktu 20.000 hari. Ini dengan asumsi kalau misalkan kita melihat Rasulullah hidup, wafat di usia 63 tahun, maka rata-rata manusia itu hidup kurang lebih hanya 20 hari, 20.000 hari. Dan saya sendiri saat ini sudah hidup 11.093 hari. Dan kalau misalkan saya terus tambahkan hari-hari saya, setiap 1 hari tambah 1, 1 hari tambah 1, maka jadikan setiap hari kita itu semakin lama semakin baik, karena semakin mendekati 20.000 ini. Nah, ini adalah persiapan yang pertama gitu. Jadi teman-teman semuanya, memang produktivitas dalam bulan suci Ramadan itu tergantung bagaimana kita mempersiapkan dirinya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini merasa bahwa, aduh kenapa sih saya tuh setiap Ramadan tuh selalu capek, selalu terulang-ulang kembali siklusnya sama. Siklusnya sama tuh gimana?
10 hari pertama itu sangat kencang, 10 hari kedua itu kemudian agak sedang, 10 hari ketiga itu amblas. Performa Ramadannya. Nah, itu seringkali siklusnya seperti itu. Dan itu juga siklus yang ada di masjid-masjid. Kalau misalkan dalam kondisi normal, taraweh 10 hari pertama itu softnya sampai keluar-luar. Taraweh 10 hari kedua itu softnya sudah mulai masuk ke masjid semua. 10 hari ketiga softnya itu tinggal 2 atau 3 soft saja di masjid. Itu semua setiap hari, setiap tahun siklusnya selalu sama. Di Indonesia selama puluhan tahun saya hidup di Indonesia, siklusnya selalu berulang seperti itu. Nah, bagaimana agar kita mengubah agar siklus itu tidak terjadi, maka strategi satu ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, strategi yang kedua tentu saja merencanakan dan mengeksekusi 3 pilar. Teman-teman sudah memiliki Ramadan Planner sebagian besar, maka pastikan saya memiliki planner juga, dan saya juga menggunakan Ramadan Planner juga. Ini ada Ramadan Planner-nya, ini saya pakai. Di Ramadan Planner itu saya tulis saja, untuk Allahnya mau seperti apa meningkatkan kapasitas, hafalan Qur'annya mau seperti apa, baca Al-Qur'annya mau berapa. Terus kemudian untuk ilmu, oke saya mau kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, saya mengerjakan tugas jam berapa sampai jam berapa. Terus kemudian untuk, kapasitas sosial misalnya, oh ya saya ingin meluangkan waktu untuk memberikan tausiah seperti ini atau sharing kepada teman-teman semuanya. Nah ini ditulis semua di sini. Ditulis, dan termasuk agenda saya setelah ini sudah ada jadwalnya. Saya setelah ini mau menulis artikel ilmiah dan menulis artikel blog gitu ya. Jadi insya Allah dengan diniatkan Allah itu ada 700 kali lipat lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini contoh perencanakannya seperti ini. Mau Al-Quran 1 juz atau membaca buku wawasan keislaman 2 bab dan lain sebagainya. Nah, namun teman-teman sekali lagi, perencanaan dan eksekusi itu adalah 2 hal yang berbeda. Makanya setelah kita merencanakan, pastikan kita juga mengeksekusinya dengan baik. Nah, untuk mengeksekusi dengan baik, saya menggunakan apps, namanya aplikasi Forest. Ini saya pikir ada juga di Android, ini ada saya menggunakan Apple atau iOS gitu ya. Aplikasi Forest. Maksudnya aplikasi Forest ini maksudnya apa? Ini pohon-pohon ini, jadi kemarin 19 April saya memiliki 10 pohon, 10 pohon ya di sini. 10 pohon ini maksudnya apa? Saya menggunakan ini yang namanya teknik Pomodoro, kalau misalkan dalam ilmu manajemen waktu. Teknik Pomodoro ini kita fokus mengerjakan sesuatu itu setiap 25 menit. Jadi 25 menit itu kita betul-betul men-silent handphone kita. Jadi kita tidak membuka handphone sama sekali, kita betul-betul tidak terdistraksi sama sekali, kita betul-betul fokus untuk mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan. Jadi sebagai contoh misalkan kalau kita ingin tilawah Al-Quran, maka kita siapkan waktu 25 menit. Itu betul-betul tilawah aja, nggak buka-buka handphone, nggak buka-buka iPad, nggak buka-buka Facebook, nggak buka-buka Instagram, gitulah intinya kira-kira. Jadi fokuskan 25 menit itu, gitu ya. Nah, 1 Pomodoro itu sama dengan 25 menit. Jadi kalau teman-teman sudah selesai 25 menit itu betul-betul hanya tilawah saja secara fokus, maka teman-teman dapat 1 Pomodoro gitu. Nah, kalau di aplikasi ini 1 Pomodoro itu sama dengan 1 pohon, teman-teman. Nah, jadi saya di sini bisa ngelihat saya tuh sudah sebanyak apa nih hutan-hutan saya gitu. Jadi 1 Pomodoro itu 1 pohon yang alhamdulillah dengan aplikasi Forest ini saya jadi agak semangat. Kenapa? Karena saya bisa tahu, oh semakin lebat pohonnya, berarti insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah, ya Allah saya tuh menggunakan waktu yang kau berikan itu setiap 25 menit itu untuk hal yang baik gitu. Dan kadang-kadang saya sedih kalau misalkan pohonnya itu sedikit gitu. Ya Allah, hari ini tuh pohon saya sedikit banget gitu. Saya mohon maaf, mudah-mudahan untuk hari esok tuh saya bisa nanam pohon lebih banyak gitu kira-kira. Nah, jadi semakin rimbun hutannya, insya Allah semakin banyak amalnya. Jadi ini kayak main game teman-teman. Jadi saya menjadikan kehidupan saya itu produktivitas itu kayak permainan gitu. Jadi di poin gitu. Nah, jadi bismillah teman-teman semuanya. Jadi setelah ini pun saya misalkan mau membaca buku gitu ya, saya akan lakukan, saya akan blok. Oke, 50 menit. 50 menit itu berarti 2 Pomodoro. 50 menit saya akan fokus membaca buku. 50 menit saya akan fokus mengerjakan tugas kuliah. 50 menit saya akan fokus mengerjakan tugas presentasi dan lain sebagainya. Nah, di situ teman-teman dapat 2 Pomodoro. Nah, 2 Pomodoro berarti ada 2 pohon di sini. Nah, teman-teman bisa download nih aplikasi Forest gratis. Senang juga ngelihatnya kan kalau banyak pohon, oh iya saya banyak produktif gitu. Nah, ini salah satu cara teman-teman untuk bisa digunakan. Dan yang ketiga terakhir sebelum saya tutup,
Ini adalah menciptakan support system teman-teman semuanya. Jadi menciptakan support system ini saya memiliki teman-teman baik di grup WhatsApp maupun teman-teman pengajian di Belanda maupun di Indonesia, itu yang senantiasa kita saling mengingatkan dan saling melaporkan progres mutabah yaumiyah atau progres ibadah kita masing-masing. Seperti itu. Nah, ada beberapa yang protes nih, "Kak, kan kalau misalkan kita menunjukkan amal ibadah kita ini kan, jadi ria. Ria itu tergantung masalah hati teman-teman semua gitu. Kalau misalkan kita tetap ria itu kan yang tahu hanya teman-teman sama Allah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa mengendalikan hati, bagaimana ini agar tetap karena Allah gitu, ya kenapa tidak dilanjutkan saja. Tetapi kalau dari saya pribadi dengan memiliki support system seperti ini, kita jadi bisa saling menyemangati. Kayak misalkan, saya punya temen yang, misalkan ini Ramadan tahun ini nih, kita memiliki target semuanya khatam 1 kali, ada yang 15 juz per terjemahan nih saya. Nah, saya bisa ngecek nih, saya di awal-awal tuh sangat banyak gitu ya, ini halaman teman-teman, jumlah halaman. Jadi di hari pertama Ramadan saya membaca 81 halaman, terus turun terus gitu karena banyak kesibukan. Dan saya diingetin sama teman saya, "Mas Ari kenapa, turun?" Gitu. Terus saya bilang, "Oh saya lagi banyak kesibukan yang tidak terduga, tiba-tiba datang, tugas dari profesor saya harus mengolah data dan lain sebagainya." "Oh gitu, yuk Mas kita sama-sama tingkatkan lagi." Diingetin, bahwa Ramadan itu, sangat singkat gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Nah setelah itu jadi naik lagi. Habis 10, 20, 44, turun lagi. Nah ini tapi dengan itu saya jadi diingatkan sama teman saya. Dan itu jadi sangat, buat saya itu sangat membantu gitu ya. Nah teman-teman kan sekarang ada di grup ini nih. Nah, bisa jadi ada yang saling kenal atau belum saling mengenal. Nah bagi yang belum saling mengenal, bisa dimulai untuk berkenalan satu sama lain, dan bahkan nanti mungkin dari tim bisa memfasilitasi gitu, untuk bisa saling membuat support system agar produktivitasnya bisa lebih baik. Dan teman-teman itu saja, yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi pesan terakhir dari saya sebelum menutup, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, sebaik-baiknya teman di setiap waktu adalah usaha menjadikannya pahala, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman yang paling baik untuk waktu yang kita miliki itu sebenarnya adalah usaha kita mengkonversi setiap detik waktu yang kita miliki menjadi potensi pahala yang kita seolah-olah yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja saya kembalikan ke Kang Ade. Jika ada pertanyaan dipersilakan, mudah-mudahan tidak terlalu terlambat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Ari Rahmawan atas pemateriannya yang telah disampaikan yang sangat luar biasa ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk saja ke dalam sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada akang teteh semuanya yang ingin bertanya bisa langsung saja ketik di kolom komentar. Baik, ini ada pertanyaan yang pertama Kang. Saya Winnie Agnia ingin bertanya, apakah hobi juga termasuk produktivitas yang bermanfaat? Menurut Akang bagaimana Kang? Ini langsung jawab aja ya. Ya. Ya baik, Teh Winnie terima kasih, pertanyaannya. Nah ini menarik ya, apakah hobi? Jadi kita mungkin memiliki hobi, hobi itu adalah suatu hal yang senang kita lakukan, yang tapi kalau biasanya kita kalau hobi itu di waktu luang. Jadi kalau kita memiliki waktu luang, itu kita, isi dengan hobi atau aktivitas yang kita sukai. Nah, apakah halnya produktif atau tidak, itu tergantung dari apakah hobi itu bisa menghasilkan karya yang bermanfaat atau bisa meningkatkan kapasitas diri kita atau tidak, Teh Winnie, seperti itu. Misalnya, kita memiliki kalau saya hobinya menulis blog gitu. Hobi menulis blog itu menurut saya bermanfaat dan bisa menjadi salah satu yang produktif. Jadi kalau saya memiliki waktu luang, maka saya blogging. Nah, jadi hasil dari hobi saya itu adalah blog arirahmawan.net yang sekarang sudah memiliki artikel itu 860-an artikel gitu. Itu blog udah dari tahun 2012. Dan menurut saya itu bisa menjadi salah satu, hobi yang bermanfaat karena hobi itu, ketika saya memiliki waktu luang, saya ngeblog gitu, blogging, nulis gitu. Tapi ada juga hobi yang tidak memiliki nilai tambah yang cukup banyak ya. Kalau misalkan, bermain game misalnya,
Walaupun tapi tergantung tujuannya, ada yang main game mungkin buat profesi itu ada, tapi kalau misalkan ini bermain game memang untuk, eee, leisure gitu, untuk ya udah menghabiskan waktu saja. Nah sehingga kan, apa namanya, waktu yang digunakan itu menjadi sebaiknya digunakan untuk hal yang lain. Eee, tapi ada juga misalkan kalau saya juga suka main game, tetapi game-game yang saya, mainkan itu adalah biasanya game-game untuk berlatih bahasa Inggris. Jadi game yang banyak percakapan gitu ya, yang kemudian saya banyak belajar bahasa Inggris itu dari game itu juga, makanya tergantung dari peruntukannya. Tapi sekali lagi secara esensi hobi sangat-sangat bisa menjadi hal yang bermanfaat. Hobi itu, apa namanya, sangat banyak hobi yang kemudian bisa kita gunakan untuk, kemudian bermanfaat buat orang lain. Kayak misalkan hobi desain grafis, utak-atik software, terus kemudian ternyata itu bisa meningkatkan kapasitas diri kita dan juga bisa membantu kita untuk berkarya, untuk bisa tadi menuntaskan, apa yang Allah katakan di surat Al-Asr dan At-Taubah. Jadi kita bukan hanya meningkatkan kapasitas diri, tapi juga bisa membantu kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu Teh Winnie, silakan. Mudah-mudahan menjawab ya. Di mana? Iya. Oh, rumahnya di mana? Nah, luar biasa sekali ya. Dari Oke, terima kasih dari tadi jawaban dari Kang Ari. Nah, sebenarnya Kang ini masih ada beberapa pertanyaan. Di antaranya ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Langsung saja ya Kang, nggak apa-apa sambil dijawab saja. Oke, untuk pertanyaan kali ini kita cukupkan saja sekian ya. Namun ini ada 3 pertanyaan yang belum terjawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin berjawab kembali, mungkin di lain waktu ya, nanti semoga bisa bertemu kembali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Ari mau bertanya bagaimana kalau kendala itu dari kondisi fisik yang mudah sakit, sehingga sering program yang sudah dibuat terpaksa tidak tercapai. Apa solusi untuk hal tersebut? Bagaimana Kang? Ya. Ya ini, saya saya tidak tahu, lebih lanjut terkait dengan kondisi, spesifiknya. Tapi ini dulu kalau saya secara pribadi dulu pernah, juga mengalami suatu masa di mana saya itu sering sering sekali sakit gitu. Saya sering sekali sakit jadi, pernah dalam beberapa waktu itu saya tidak, misalkan kalau kena terpapar cuaca yang berbeda sedikit terus kemudian saya flu, terus kemudian saya demam, terus kemudian saya radang, tenggorokan dan lain sebagainya, sehingga saya jadi tidak produktif gitu. Tapi saya ini sekali lagi, saya tidak tahu ya kondisinya seperti apa, bisa jadi lebih parah dari saya. Tetapi yang pertama kali saya lakukan adalah memang, melakukan evaluasi. Sebenarnya sakit saya ini karena apa? Apakah memang karena kondisi fisiknya atau karena memang, kondisi psikis? Kondisi psikis itu maksudnya adalah, dulu ternyata ketika saya cek, ternyata saya memang, secara bawaan itu alhamdulillah sehat, tetapi secara psikis nya yang agak, terganggu. Kayak misalkan stres, jadi saya tuh dulu banyak menerima banyak amanah gitu, terus kemudian, eee, kena stres terlalu banyak, terus kemudian jarang tidur, jadi waktu tidur berantakan, terus kemudian secara pikiran juga stressful dan lain sebagainya. Jadi gampang sakit gitu. Jadi dulu karena saya itu sangat terobsesi dengan yang namanya toxic productivity. Toxic productivity itu maksudnya adalah, ayo kita benar-benar mengurangi waktu tidur, benar-benar melakukan hal sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya apa, yang terjadi adalah saya jadi gampang sakit gitu. Nah, padahal di situ saya belajar, oh produktif itu tuh bukan seperti itu. Produktif itu hidupnya tuh seimbang. Produktif produktif itu hidupnya tuh tetap menjaga diri, tetap tidur itu tetap harus cukup, makan itu juga tetap harus cukup. Dan justru dengan hidup sehat kita bisa lebih banyak, melakukan hal yang baik gitu. Nah, tapi jika ada kondisi psikis bawaan ini yang mungkin agak sedikit, berjuang gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kondisi fisik bawaan, jika ada kondisi fisik bawaan ini kita memang harusnya bisa, eee, yang pertama tadi kita coba cek goal yang realistis untuk kita tuh seperti apa. Jadi kita evaluasi, oke bagi saya tadinya saya sudah membuat goals-goals seperti ini tapi kemudian tidak tercapai. Apakah ini karena fisik saya, apakah karena kondisi fisik saya atau karena yang lain? Kalau karena kondisi fisik saya, maka kita coba nanti lakukan ketika di perencanaan berikutnya itu mulai yang, lebih realistis gitu. Terus yang kedua kita membuat juga support system. Support system itu maksudnya apa?
kita coba untuk tidak melakukan semuanya itu dengan diri kita sendiri. Misalnya kita ingin punya project misalnya ya menulis buku gitu. Saya punya oh ya teman-teman yang nanti mau mampir sekalian agak promosi dikit. Saya baru saja mau meluncing buku judulnya Happy Life Guidebook gitu. Happy Life Guidebook. Happy Life Guidebook ini adalah panduan untuk bagaimana kita hidup happy, bahagia, senang gitu. Nah, saya sendiri tidak punya waktu untuk membuat buku Happy Life Guidebook, tapi saya berkolaborasi dengan istri saya gitu. Berkolaborasi dengan istri saya karena saya sibuk dengan yang namanya riset gitu ya. Saya punya punya ambisi pribadi nih, saya mau membuat buku lagi pengembangan diri Happy Life Guidebook. Itu bukunya bagus banget teman-teman, bukan karena saya promosi ya, tapi karena, eee, cetakannya bagus, terus berwarna full dan lain sebagainya. Silakan lihat di blog saya, @ramon.net. Nah, tapi kalau saya paksakan, semuanya saya kerjakan sendiri, maka tidak ada yang selesai. Nah, makanya di situ saya berkolaborasi dengan istri. Nah, mungkin dari, teman-teman yang juga punya keterbatasan di masalah fisik, itu juga bisa mulai menginisiasi kolaborasi-kolaborasi, kerjasama, agar itu bisa dikerjakan bareng-bareng, gitu. Dan dampaknya lebih luas. Gitu kurang lebih Kang Ade, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih kepada Kang Ade yang telah menjawab, dan juga semoga belum puas ya dengan jawabannya agar bisa mencari lagi gitu. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang, masih ada ini. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar bisa mengurangi kebiasaan menunda-nunda waktu, karena terkadang banyak pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan, namun realisasinya tidak ada satupun yang selesai. Nah, bagaimana caranya Kang? Ya, ini memang kalau misalkan kebanyakan dari kita menunda waktu itu adalah ketika misalkan, kita merasa bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap siapapun. Jadi kita punya waktu nih banyak, tapi, kerjaan tuh masih deadline-nya masih lama gitu, tidak ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, dari saya pribadi memang ini menyangkut, masalah, eee, yang pertama goals kita sebenarnya. Jadi kita punya visi nggak sebenarnya? Selain dari tugas-tugas yang sudah kita miliki, sebenarnya kita punya nggak sih, idealnya diri kita itu harusnya seperti apa? Kita tuh punya nggak sih gambaran sebenarnya harusnya kita sebagai diri pribadi muslim yang ideal itu seperti apa? Nah, kita coba bayangkan dulu seperti apa diri kita yang ideal. Nah, saya membayangkan, sebenarnya diri saya yang ideal itu adalah ketika kita itu, saya melihat nih, apa namanya, kan banyak pekerjaan gitu ya, terus kemudian harusnya tuh saya tuh senantiasa tuh produktif gitu. Kalau misalkan karena banyak banget pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Kalau saya tunda satu maka bisa, membuat yang lainnya berantakan. Terus kemudian yang kedua, kita juga harus lihat, kita harus punya teman untuk berlomba. Seperti yang tadi, saya sudah bilang gitu ya. Di sini saya, ketika riset gitu PhD di Belanda itu orang-orangnya tuh, luar biasa, keinginan untuk berlomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau misalkan dulu saya sekolah di Indonesia, itu salah satu tempat yang paling sepi itu kita lihat adalah perpustakaan, tetapi sangat berbeda ketika saya sekolah di sini. Itu dari pagi jam 7 pagi sampai jam 2 pagi, itu adalah tempat yang paling ramai di kampus saya itu adalah perpustakaan. Dan untuk mencari tempat duduk yang kosong di perpustakaan itu sangat-sangat, susah gitu. Itu kayak mencari parkiran mall di malam minggu waktu belum Covid gitu. Itu susah sekali, Nah, di situ kemudian saya ngelihat bahwa, Masya Allah nih orang-orang ini aja tuh yang dia tidak berlandaskan kepada iman, itu sangat-sangat parah untuk bisa mencoba menjadikan diri mereka itu yang terbaik gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, yang ketiga adalah banyak-banyak mengingat kematian. Teman-teman mungkin bisa menunda apa yang ingin dikerjakan, tetapi coba cek deh, kalau misalkan kita itu meninggal itu beberapa menit lagi setelah ini, itu gimana gitu. Coba bayangkan teman-teman itu berada dalam kondisi itu menyesal gitu, bahwa tidak bisa, menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Bayangkan kondisi yang paling parah, bayangkan, ketika misalkan itu tidak selesai padahal kita memiliki waktu untuk menyelesaikannya gitu. Tapi karena kita tidak terlam tapi karena kita terlambat untuk, bereaksi gitu, terlambat untuk melakukan aksi-aksi nyata. Dan yang terakhir tadi seperti yang saya, bilang, saya menggunakan yang namanya Forest tadi. Forest itu yang apa namanya, eee, aplikasi tadi ya, yang aplikasi hutan gitu. Kenapa saya menggunakan aplikasi Forest? Kalau misalkan kita, memiliki kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, maka cukup mulai 10 menit aja untuk mengerjakan pekerjaan itu. Jadi,
maksudnya yang ingin saya sampaikan di sini adalah agar kita tidak menunda, maka ambil satu pekerjaan yang bisa kita lakukan pada saat itu dalam waktu yang singkat. Yang paling singkat itu apa? Atau bisa kita cicil dalam waktu yang paling singkat. Udah cukup sampai situ. Misalkan kita mau 10 menit, ya udah kita coba kerjain aja 10 menit. Kita beralih kepada yang lain, kita coba 10 menit lagi. Nah, biasanya ketika kita coba dengan 10 menit itu, kita pengen nambah lagi. Ah, saya masih punya waktu nih, saya tambahin lagi deh gitu. Jadi, ini namanya adalah menggunakan langkah-langkah bayi. Jadi, ketika kita merasa kita ingin menunda, karena menunda itu penyebabnya banyak. Karena bisa jadi kita menunda itu karena merasa bahwa, wah ribet nih pekerjaannya, nanti aja deh belakangan. Tapi bisa jadi kita bisa menghadapi menunda pekerjaan itu dengan melakukan langkah-langkah kecil. Oke, saya mau 10 menit dulu deh, 10 menit. Ternyata pengen nambah lagi, pengen nambah dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu tips-tipsnya untuk menghadapi penunda pekerjaan. Baik, terima kasih luar biasa ya. Ini sebenarnya masalah yang benar-benar dialami oleh semua orang nampaknya. Iya. Termasuk saya juga gitu Kang. Nah, ini Kang ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini bertanya, Kang Ari itu kan orang Belanda, katanya orang Belanda itu banyak yang ateis. Untuk Muslim, apakah ada masalah dalam menjalankan ibadah sholat ataupun puasa ataupun yang lain-lainnya selama di sana? Ya, jadi teman-teman, ini kalau misalkan dari pengalaman saya di Belanda ya, memang betul orang Belanda itu banyak yang ateis, dalam artian dan agnostik gitu. Mereka percaya Tuhan tetapi tidak beragama dan ateis, jadi mereka tidak percaya Tuhan sama sekali, itu ada. Mmm, tapi apakah ada masalah? Nah ini pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi saya, orang-orang sini, orang-orang Eropa dan orang-orang Belanda pada khususnya itu adalah, mayoritas ya, mayoritas itu adalah orang yang sangat menghargai pribadi atau individu gitu. Jadi mereka tidak masalah kamu mau mau Islam, kamu mau apapun tidak masalah, selama kamu tuh menghargai hak-hak pribadi orang gitu. Jadi, eee, mereka sangat-sangat ini perbedaan sekali gitu. Nah cuma memang seringkali kalau hidup di Belanda ini kan, yang sering terdistorsi itu sama media-media gitu. Seringkali ada media-media atau orang-orang politisi yang dia Islamofobik gitu, yang dia tuh mengujar kebencian terhadap Islam. Tapi banyak juga kok dari mereka yang sebenarnya nggak setuju atau nggak sependapat. Dan alhamdulillah di sini di Belanda sekarang kondisinya sangat-sangat kondusif, teman-teman. Jadi kita sedang tidak dikuasai oleh politisi yang Islamofobik gitu ya. Jadi kita sedang, berada dalam suatu kondisi yang sangat-sangat sangat kondusif lah untuk muslim. Jadi sangat dihargai muslim itu. 100 meter di dekat rumah saya itu adalah masjid, teman-teman. Jadi bahkan ini masjidnya lebih dekat daripada di rumah saya ketika masih di Indonesia, dan masjid di Belanda itu ada cukup banyak, teman-teman semuanya. Saya sholat Jumat itu senang banget gitu, masjid cuma 100 meter, terus udah gitu, oh iya di Belanda kan imigrannya banyak. Jadi imigran itu dari Turki, Maroko, dari Indonesia juga banyak banget. Jadi saudara muslim kita juga banyak, teman-teman. Dan alhamdulillah, setiap saya sholat Jumat atau dulu ketika sebelum Covid itu saya rutin sholat, 5 waktu di masjid itu, hampir sebulan sekali itu saya menyaksikan orang Belanda itu syahadat, teman-teman semua, di masjid itu. Jadi dari situ saya, terenyuh juga ya, ternyata banyak banget, Belanda-Belanda ini, orang-orang Belanda ini yang kemudian respect, terus kemudian belajar Islam, dan kemudian masuk Islam dengan, mengucapkan syahadat di masjid dekat rumah saya dan kemudian kami menjadi saksinya. Nah jadi, itu lagi, sekali, ingin menyampaikan bahwa memang ini akan sangat tergantung. Jadi kalau jawabannya, apakah ada kendala, ada masalah? Alhamdulillah pada saat ini tidak ada. Karena kebetulan yang sedang berkuasa juga sangat, bagus ya, dia cukup adil, bukan orang yang rasis, bukan orang yang Islamofobik. Tetapi ini bisa jadi berubah jika, kondisinya adalah yang menguasai Belanda itu adalah orang-orang rasis dan Islamofobik. Itu yang kemudian, mungkin bisa menjadi gambaran. Alhamdulillah, berarti selama di sana aman ya Kang? Gak ada Alhamdulillah aman, ya. hal-hal yang aneh gitu. Iya, alhamdulillah alhamdulillah. Senang. Gila. Iya. Baik, berarti itu ya gambaran di Belanda itu seperti itu. Nah, baik Kang, Tinggal ini puasanya pertanyaan. aja lama.
Kang ada terakhir, pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana untuk persentase pengalokasian waktu ketiga pilar tadi, apakah dibagi sama rata atau misalnya pilar satu harus lebih banyak dari yang lain. Nah, itu bagaimana Kang penjelasannya? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini bagus pertanyaannya. Terima kasih Teh Husnul ya. Ya, jadi gini, kalau saya dari perspektif saya itu, presentasenya didasarkan pada musim apa kita sedang ada sekarang gitu. Jadi sekarang kita ada di musim Ramadan, maka presentasenya adalah yang pilar nomor satu. Jadi nanti ketika misalkan sudah tidak bulan Ramadan, presentasenya saya kan lagi kuliah S3, maka presentasinya yang lebih banyak itu adalah yang pilar, untuk meningkatkan kapasitas diri, jadi perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan saya udah lulus, persentasenya itu adalah persentase yang ketiga, yaitu, meningkatkan, impact gitu ya, dampak kepada masyarakat. Jadi memang itu nanti dilihat dari kondisi tempat dan waktu di mana kita saat ini sedang berada. Jadi teman-teman saat ini sedang berada di mana, kemudian waktunya kita juga lihat, jadi, presentase itu disesuaikan dengan musim, gitu. Jadi, di mana musim kita sedang berada, maka persentase itu yang akan mengikuti. Mudah-mudahan kebayang, Teh Husnul ya. Jadi kalau dari saya tergantung musimnya. Kalau musim Ramadan, oke kita gas tilawahnya, maka 70% itu hampir, semuanya bentuknya adalah ibadah-ibadah yang, eee, berhubungan dengan Allah gitu ya, hablum minallah, termasuk nanti ada juga, untuk yang ini ya, jadi satu sama 3, yang untuk meningkatkan kapasitas dirinya ini agak dikurangin sedikit. Tapi ketika bulan Ramadan selesai, walaupun sama-sama banyak teman-teman, apa, ininya ya, pahalanya karena kita tahu sama-sama banyak, tapi kenapa misalkan saya perbanyak misalkan di tilawah Quran, karena tilawah Quran itu kan ada, dalilnya tersendiri bahwa siapa yang bisa menghatamkan, terus setiap hurufnya bernilai berapa, nah itu ada 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 ininya sendirilah gitu, ada pertimbangan sendiri, gitu kurang lebih. Baik, luar biasa benar. Nah, jadi tergantung ya, tergantung Iya, tergantung kepada musimnya. musimnya lagi. Baik, katanya ini Kang, eh, boleh di display ulang Kang, yang di kesimpulan terakhir tadi tentang teman baik adalah apa gitu. Oh Katanya yang ini, ini teman baik untuk waktu. saya coba bacakan saja. Saya juga ada sebenarnya. Nah, Ini. Sebaik-baiknya teman di setiap waktu adalah usaha. Jadi memang usaha, sebaik-baiknya teman itu adalah eksekusi sebenarnya. Menjadikannya waktu tersebut adalah potensi pahala atau ladang pahala untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pahalanya tadi berdasarkan dari Quran surat Al-Asr dan Quran surat At-Taubah, nah tadi ini ada pilar seperti ini. Nah, ini makanya sebenarnya materi kita, yang penting itu ada di pilar ini. Jadi muslim itu selalu seperti ini aja. Waktu setiap muslim, itu kalau di luar 3 ini, berarti rugi dia, dah itu. Di luar 3 ini tapi ini ya, harus ada ikhlas ini. Jadi udah ikhlas, udah murni niatnya. Nah ketika sudah murni, ketika waktu kita di luar 3 ini, maka rugilah dia, gitu. Karena potensi amal ibadah dan derajat takwanya tidak bisa maksimal. Kurang lebih seperti itu. Silakan di screen capture ya, dicatat. Kurang lebih itu Kang Ade. baik. Nah, jadi seperti itu ya tadi. Nah, baik Kang, karena nampaknya waktu sudah mulai sore di sini ya. Sebentar lagi akan berbuka puasa. Silakan sekarang statement untuk hari ini. Ya punten Kang Ade agak Halo, putus-putus. tes. Ada apa tadi? Oh, Mohon agak maaf saya. putus-putus. Gimana suara sekarang? Ya sekarang udah lebih baik. Halo, halo. Tadi ini bukan closing statement ya? Ya.
Oh iya, baik. Ya, Ya Kang, betul. baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita saat ini sudah di penghujung. Sekali lagi, memang untuk menjadi produktif di bulan Ramadan, itu tadi ada 3 strategi, jadi kesimpulannya ada 3. Yang pertama memang kita harus mempersiapkan dengan baik Ramadan itu sendiri. Kita harus mengganti mindset kita bahwa dulu waktu kecil memang betul, Ramadan itu adalah bulan latihan, karena kita masih kecil gitu ya. Itu bulan latihan bagi kita, agar kita berlatih puasa, agar kemudian hasil dari puasa itu, hasil dari kita menahan hawa nafsu itu, kita bisa terapkan lagi di 11 bulan berikutnya. Itu ketika kita masih kecil. Tetapi ketika kita sudah akil balik, ketika kita sudah dewasa, seringkali mindset ini tidak berubah, gitu teman-teman. Padahal, pada kenyataannya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat lainnya, itu ketika menghadapi bulan Ramadan, beliau dan para sahabat betul-betul baginda mempersiapkan dengan baik. Jadi 11 bulan sebelumnya itu dijadikan persiapan untuk menghadapi Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan puncak. Jadi Ramadan itu bukan bulan latihan, tapi Ramadan adalah bulan puncak dari latihan selama 11 bulan ke belakang. Dan kemudian juga secara mental, kita dengan banyak mengingat kematian, bahwa teman-teman jangan sampai kita saat ini menunda untuk membaca Quran karena kita masih merasa bahwa kita akan hidup besok, gitu ya. Karena siapa tahu malam ini kita dijemput oleh malaikat Israel dan kita kemudian menyesal bahwa besok itu kita tidak bisa berjumpa dengan waktu esok karena kita sudah wafat di malam ini. Nah, makanya silakan sekarang perbanyak tilawah Qur'annya, sedekahnya, belajarnya, dan kegiatan-kegiatan yang baik lainnya. Terus kemudian yang kedua adalah senantiasa merencanakan dan mengeksekusi. Tadi merencanakan adalah dengan membuat planner, lalu mengeksekusi adalah dengan menggunakan aplikasi tadi, menggunakan Pomodoro Teknik dan melakukan tadi forest gitu ya, ada pohon-pohon gitu untuk meningkatkan semangat kita. Dan yang ketiga adalah membuat support system agar kita bisa memiliki teman yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran untuk bisa saling mengontrol. Dan pada kesempatan kali ini saya lihat ada 40 partisipan gitu ya. 40 peserta, nih 40 peserta aja kalau misalkan betul-betul dipertemukan, kalau misalkan sudah pada pernah bertemu atau mungkin belum pernah berjumpa, saling bisa kemudian bertukar kontak, saling kemudian bisa berinteraksi lebih baik, bisa membuat grup-grup support system itu. Misalkan satu grup 4 orang, ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, yang laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan untuk bisa saling menyemangati agar bisa produktif Ramadannya. Dan itu saja pesan dari saya dan sekali lagi sebaik-baiknya teman untuk mengisi waktu adalah usaha kita mengkonversi setiap detik waktu kita menjadi amalan ibadah dan pahala. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Oh, saya masih lama nih. Masih 8 jam lebih. Saya kembalikan ke Kang Ade. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di hari ini. Dan tentunya bisa berdampak dan berbekas juga kepada diri kitanya. Nah, baik, untuk sekarang ada sesi foto bersama bagi seluruh akang teteh. Bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Nah, baik. Apakah ada yang screenshot? Yang bisa? Halo, tes. Boleh. Saya yang screenshot. Oke. Siapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Next slide. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah foto bersama ya. Nampaknya sebentar lagi akan maghrib. Maka dari itu untuk akan teteh sekalian dan juga terima kasih banyak kepada Kang Ari Rahmawan yang telah menyampaikan ilmu dan pengalamannya selama di Belanda.
Dan semoga bisa menjadi amal jariah juga untuk Akang, dan juga bagi yang mendapatkan ilmunya bisa menjadi pahala berkah dan bisa menjadi peningkatan diri untuk bulan-bulan selanjutnya. Karena tadi dibuka dengan bacaan yang baik, mari kita tutup juga dengan bacaan yang baik, yaitu dengan hamdalah, istighfar, serta doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kami kasih roh kepada Kang dan kita semuanya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu kita seproduktivitas mungkin agar bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa mendekatkan diri kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya Dewi Fardiana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ari. Waalaikumsalam. Sama-sama Kang Heri. Terima kasih Kak. Ya. Nuhun Kang Ade. Selamat berbuka. Ya, sama-sama Kang. Selamat berbuka. Jangan sekarang bukan. Belum ada Kang. Saya izin live aja Kang ya. Enggak, live. Selamat buka semuanya.